Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ruang kolaborasi, Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Our best team member, Dwi Wulan as editor. Eka Sari Devi as voice over. Elni as speaker. Ernita as reference seeker. Evi Lestari as voice over. Langsung saja kita lihat dan dengarkan pembahasan di ruang kolaborasi ini. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Pancasila sebagai entitas artinya keberadaannya menunjukkan berdirinya bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari karakter masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai identitas artinya adalah suatu ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Letak perbedaannya yaitu masyarakat Indonesia menjadikan nilai-nilai yang termuat dalam sila-sila Pancasila sebagai fondasi filosofi pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia tercermin dalam pendidikan dengan adanya perwujudan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut telah melebur dalam 6 profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dengan demikian, proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum Merdeka sudah tentu membawakan identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur. Tujuannya agar pendidikan Indonesia dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa relevan dengan cerminan dari sila pertama Pancasila. Wujud nyata penerapan profil Pancasila dalam pendidikan abad 21 adalah menerapkan pendidikan karakter yang berakhlak bukan hanya pada pelajaran agama saja, tetapi dapat disisipkan pada seluruh mata pelajaran. Dimensi berkebinekaan global relevan dengan cerminan dari sila kedua. Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan diantaranya menerapkan sikap toleransi antar sesama peserta didik, tenggang rasa terhadap perbedaan budaya, berpikir terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Dimensi gotong royong relevan dengan cerminan sila ketiga dan sila kelima. Perwujudan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran diantaranya memberikan ruang pada peserta didik berkolaborasi, bekerja sama, dan bersikap kooperatif dalam belajar, serta bersikap peduli dan berbagi antar sesama peserta didik. Kreatif, relevan dengan cerminan nilai-nilai Pancasila dari sila kedua sebagai manusia yang adil dalam berpikir dan berkarya. Perwujudan nilai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran diantaranya menerapkan strategi dan model pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk menumbuhkan daya cipta dan kreasi seperti pembelajaran berbasis proyek ataupun memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas pada berbagai bidang ekstrakurikuler. Bernalar kritis relevan dengan cerminan dari nilai-nilai sila kedua dan keempat Pancasila yang membentuk manusia yang adil dalam berpikir dan bertindak. Perwujudan nilai profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran diantaranya menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk berpikir dan bernalar kritis seperti pembelajaran berbasis masalah, eksperimen, percobaan, ataupun demonstrasi. Sila keempat diwujudkan dalam kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kemandirian relevan dengan cerminan dari nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Perwujudan profil Pancasila nilai mandiri pada pembelajaran diantaranya memberikan penugasan yang mengasah kesadaran diri peserta didik, memberi ruang untuk pengembangan diri peserta didik, serta menanamkan sikap dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Yang pertama,
mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa. Yang kedua, memutar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membagikan nasihat dan cerita motivasi yang dapat membangkitkan semangat peserta didik. Yang keempat, menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik, seperti gotong royong, buang sampah pada tempatnya, piket, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, membuat penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian, seperti membatik, observasi di museum, studi kasus mengenai fenomena sosial, dan lain sebagainya.